Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alwi Rahman, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran, yaitu Sejarah Perkembangan Media. Pada awal adanya pendidikan, guru merupakan sumber untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncullah buku sebagai media dalam pembelajaran. Pada tahun 1657, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis Johann Amos Comenius berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman pendidik mulai menyadari akan pentingnya media atau sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Sebelum abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret. Motivasi belajar serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, setelah abad ke-20, mulai masuk teknologi audio. Alat bantu visual tadi kini dikombinasikan dengan audio untuk menambah konkret materi yang diajarkan alat visual yang dilengkapi dengan audio kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids atau AVA. Untuk lebih memahami bagaimana peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi peserta didik, Edgar Dale kemudian menggambarkannya dengan sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale. Edgar Dale, Zone of Experience. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorism theory dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Dan pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau system approach mulai memperlihatkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan serta kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dan juga program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, media belajar juga berkembang untuk memenuhi kompetensi yang harus terpenuhi pada zaman ini. Media pembelajaran semakin luas dan semakin interaktif. Penemuan teknologi seperti komputer adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk stimulasi di atas, sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Di atas merupakan sejarah singkat mengenai perkembangan media pembelajaran, mulai dari yang konvensional sampai yang modern, seperti sekarang ini.